الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasibu hisablah diri kalian, hasibu hisablah kalian semua anfusakum diri kalian. Qabla an tuhasabu sebelum kalian dihisab di akhirat nanti. Wazinu dan timbanglah a'malakum amal-amal kalian. Qabla an tuzanu sebelum kalian semua ditimbang amalnya di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan kepada kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian semua dihisab. Ini apa yang dinasihatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan perkara yang sangat-sangat penting. Menghisab diri, mengevaluasi apa yang telah kita lakukan, kurangnya di mana, lebihnya di mana, yang perlu diperbaiki mana. Sebelum kita dihisab di akhirat, ini perkara penting. Karena apa? Karena kalau kita tidak menghisab diri kita, kalau tidak menghitung-hitung, mengevaluasi apa yang kita lakukan selama hidup ini, maka kebanyakan manusia ini mereka akan merasa semuanya baik-baik saja. Dia akan merasa amalnya sudah banyak. Dia akan merasa dosanya masih sedikit. Dia baru tersadar tentang kenyataannya bahwasanya dosanya lebih banyak daripada kebaikannya setelah sampai akhirat. Orang itu kalau tidak menghisab diri itu seperti orang punya uang yang banyak. Kemudian uangnya nggak pernah dihitung. Setiap beli keluarin duit, setiap beli keluarin duit. Maka dia merasa uangnya masih banyak aja. Lihat HP beli, lihat mobil beli, lihat rumah beli. Pakaian baru beli, perasaannya duit saya miliaran kok. Atau dia pakai kartu debit. Setiap beli gesek, setiap beli gesek. Nggak pernah dicek itu rekeningnya. Uang saya masih miliaran kok. Tahu-tahu suatu ketika dia mau transaksi, maaf Pak, saldo nggak cukup. Loh, uang saya habis loh. Iya, udah gak cukup. Saat itulah dia menyesal. Gara-gara apa? Keuangannya gak pernah dicek, akhirnya dihambur-hamburkan. Nah begitu juga di dalam kehidupan ini, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Muraqabah wal Muhasabah, beliau ini menggambarkan seorang manusia yang hidup di dunia ini. Ini Allah subhanahu wa ta'ala beri modal untuk membeli surga. Apa modalnya? Modalnya apa? Modal yang Allah berikan untuk manusia untuk membeli surga dan semua manusia dikasih oleh Allah. Apa itu modalnya? Umur. Umur yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia ini adalah modal untuk mencari keuntungan di dunia dan keuntungan di akhirat. Kalau seorang manusia dia memiliki modal dan modalnya nggak pernah dihitung, maka nanti dia akan membuang-buang modalnya tanpa terasa. Pengen kopi dikit murah aja kok kan cuma 5.000. Nanti lihat makanan enak, pentol murah kan cuma 10.000.
Dikorbankan, tahu-tahu uangnya habis, dia nggak punya bisnis apa-apa. Begitu juga seorang manusia kalau tidak pernah menghisap dirinya, mengevaluasi dirinya, nanti umurnya dihambur-hamburkan. Main game kok bentar aja. Paling cuma 1 jam, tahu-tahu kebablasan sampai subuh. Cuma nongkrong aja kok Pak, santai-santai. Ya sekali-kali lah, masa hidup tegang terus. Ternyata nongkrongnya jadinya tiap hari. Cuma nonton bola kok Pak, nanti habis ini sholat tahajud sungguh-sungguh. Nah, nonton bolanya 90 menit, tahajudnya 9 menit nggak sampai. Perasaannya, amalnya sudah banyak. Perasaannya, keburukannya baru sedikit. Setelah dievaluasi di akhirat, waman khaffat mawazinu. Ternyata timbangan kebaikannya masih ringan. Keburukannya yang memberatkan dia, naudzubillah. Maka nasihat Nabi ini sangat penting. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Orang itu harus menghisab. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan di dalam kitab Muhasabah wal Muraqabah. Muhasabah itu ada 2. Ada muhasabah qabla al-amal dan muhasabah ba'dal amal. Muhasabah qabla al-amal itu maksudnya bagaimana? Maksud dari muhasabah qabla al-amal itu adalah menasehati diri ini sebelum melakukan suatu apapun. Pagi hari sebelum kita beraktivitas dinasehati dirinya. Hai diri, hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kamu modal. Modalnya berupa umur yang entah masih sisa berapa hari, berapa bulan, berapa tahun, wallahu alam. Mungkin saja tinggal berapa jam dan mungkin saja tinggal berapa menit ataupun berapa detik. Maka modal yang Allah berikan kepada kamu ini gunakan sebaik-baiknya. Dengan cara menggunakan seluruh waktumu dan seluruh anggota badan ini untuk amal agama. Matanya dinasihati, fungsinya mata untuk apa? Jangan maksiat. Telinga dinasihati, fungsinya untuk dengarkan ngaji, jangan untuk dengarkan musik. Mulutnya dinasihati, fungsinya untuk apa? Untuk mengatakan yang baik. Tidak boleh untuk gunjing orang, tidak boleh untuk mencaci orang, tidak boleh untuk merendahkan orang. Kakinya dinasihati, kaki untuk jalan ke masjid, untuk jalan ke kelas, bukan untuk jalan-jalan ke tempat wisata, umpamanya begitu. Pagi dinasihati. Namanya istilahnya musyaratah. Muhasabah qabla al-amal, ini namanya diantaranya musyaratah. Kemudian setelah dinasihati, maka sebelum melakukan suatu amal apapun, dicek dulu. Secara syariatnya halal atau tidak. Namanya muhasabah qabla al-amal itu sebelum melakukan sesuatu dicek dulu. Halal apa tidak? Mau megang HP. Sebelum megang pikir dulu. Secara syariat megang HP itu boleh apa tidak? Secara syariat Allah itu suka enggak saya pegang HP? Suka enggak? Hah? Enggak, untuk santri enggak. Nah, coba. Atau kamu mau menyalakan televisi. Sebelum menyalakan pegang remote-nya itu tanya dulu. Secara syariat nonton televisi itu bagaimana? Atau membuka YouTube. Sebelum buka tanya dulu. Secara syariat Allah itu suka apa enggak? Di mana YouTube itu ada iklannya. Ada gambar perempuannya. Ada gambar orang maksiatnya. Ada gambar orang pacarannya. Kira-kira Allah sedang apa tidak? Kalau tes pertama secara syariat sudah enggak cocok. Lepas tinggalkan. Itu namanya muhasabah qablal amal. Kalau kita muhasabahnya itu hanya ba'dal amal saja, menurut Imam Ghazali, kita nanti akan banyak ruginya. Karena apa? Karena kita baru sadar kalau itu salah setelah muhasabah ba'dal amal. Sebelum tidur, makanya kita cek, oh ternyata hari ini tadi maksiat, nonton YouTube 5 jam. Buka Instagram berapa jam, oh ini salah, tobat. Nah, itu nanti kesalahannya terlalu banyak. Tapi kalau muhasabah itu qoblal amal dulu kita lakukan, nanti insya Allah kekurangan-kekurangannya akan semakin sedikit. Kenapa? Karena kita sudah mulai tahu keburukan kita,
mulai tahu kesalahan kita semenjak sebelum melakukan. Maka tes pertama, sebelum melakukan sesuatu, dicek dengan syariatnya. Oleh syariat, boleh apa tidak? InsyaAllah. Nah, kemudian setelah tes pertama, oleh syariat boleh apa tidak? Boleh. Maka ketika kita mau melakukan, cek kedua. Kamu melakukannya karena Allah apa tidak? Contoh kita mau berangkat masuk kelas. Mau ngapalkan Quran. Sebelum ngapalkan Quran, sebelum berangkat ke kelas, tanya dulu. Secara syariat, ngapalkan Quran itu dicintai Allah apa tidak? Jawabannya? Dicintai. Berarti tes pertama lulus. Setelah kita tes pertama lulus, jangan langsung ngapalkan Quran. Cek dulu lagi. Anda mau ngapalkan Quran, biar dapat ijazah kubro, biar sama dengan saudara-saudaranya, atau Anda itu kubro karena ingin mencari pahala Allah. Kalau di dalam hati mengatakan, saya itu ngapalkan Quran, ngapalkan ini mau masih cari popularitas, maka jangan ngapal dulu. Perbaiki niat dulu. Niatnya diluruskan, hei diri, mencari muka manusia itu enggak ada gunanya. Yang ada gunanya itu adalah mencari ridho Allah. Setelah secara syariat pas, setelah secara niatnya sudah lurus, bismillah, kebaikan dilakukan. Itu namanya muhasabah qoblal amal. Jadi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu. Kapan menghisabnya? Sebelum melakukan, dicek semua perbuatannya. Kemudian, setelah seharian melakukan amal, nanti sebelum tidur, jangan langsung tidur. Kadang-kadang kita ini untuk mengantar tidur, nyetel musik dulu, biar terlelap, Pak. Atau nonton HP, nonton film, sampai ketiduran. Enggak seperti itu orang iman. Orang iman itu kalau mau tidur, ada adab tidur, semua dibaca. Setelah itu merenung dulu. Mulai habis subuh sampai 10:30 malam ini, kebaikan yang saya lakukan berapa? Oh, kebaikan saya sudah banyak. Tapi kayaknya tadi ngapalkan Qurannya masih agak ngantuk. Insya Allah besok diperbaiki. Tadi pas saya dengarkan keterangan Ustadz tadi, saya ada ngelamunnya. Oh, insya Allah saya perbaiki. Tadi pas Ustadz nerangkan tuh di hati, saya agak nggak terima. Terus saya agak jengkel sama Ustadznya. Oh, berarti hati saya nggak pas sama Ustadz. Besok saya perbaiki. Nah, itu namanya muhasabah qoblal amal. Dengan seperti itu, insya Allah kita mati dalam keadaan amal-amal kita ini sudah tersortir, sudah dirapikan. Tinggal sisa-sisa kebaikannya. Nanti di akhirat jawaban-jawaban Allah sudah kita siapkan. Wes langsung masuk surga insyaAllah. Tapi kalau kita tidak pernah muhasabah, kita hanya modal mengira-ngira. InsyaAllah amal saya udah banyak. Perasaannya tok ternyata yang banyak. Ternyata sampai akhirat nggak bawa apa-apa. Idza lam tarhal bizadim minat tuqa wa laqaita ba'dal mauti man qad tazawada nadimta alla takuna kamithlihim wa annaka lam tursid kama kana arsada. Kayak santri sama-sama mondok di Al-Fatah, sama-sama lulus daurah, sama-sama dapat ijazah. Nah, perasaannya ketika enggak muhasabah, saya lulusan Al-Fatah saya dauratul hadis. Pegangan saya Bukhari, pegangan saya Muslim. Enggak pernah muhasabah. Perasaannya wis al-alim, al-allamah, al-mudaqqiq, al-muhaqqiq. Dipegangi kitab, megangnya kebalik. Ternyata baca kitab belum bisa. Kenapa? Dia enggak kerasa. Karena enggak muhasabah. Gitu. Makanya muhasabah itu perkara yang penting. Dengan kita muhasabah, kita akan lebih cepat tahu kekurangan kita. Akan lebih cepat tahu kesalahan kita. Dan kita masih ada kesempatan untuk perbaikan. Enaknya muhasabah di dunia ini. Kalau ada kurangnya, ada cacatnya, besok itu diperbaiki masih bisa. Nah kalau sudah dihisab di hadapan Allah, gimana perbaikannya?
Apakah kita mau menambal sholat kita lagi? Apakah kita mau menambal sodakoh kita lagi? Apakah kita mau menambal tahajud lagi? Nggak ada. Penambalan di akhirat nggak ada. Yang ada satu-satunya harapan adalah ampunan Allah. Itu pun kalau Allah ngampuni, kalau tidak. Maka hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wazinu a'malakum. Timbanglah amal kalian. Qabla an tuzanu. Sebelum amal itu ditimbang. Orang-orang yang tidak pernah menimbang amalnya, dikira amalnya sudah berat. Nanti di akhirat ternyata amalnya masih ringan. Maka sebelum kita mendapatkan kejadian yang menyesalkan seperti itu, mumpung di dunia, kita perbaiki semuanya. InsyaAllah. Wa qala Aliun radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Besok lagi insyaAllah. Al-Fatihah.